Pembumian Pancasila. Tinggal masalahnya bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesaling terkaitannya satu sama lain untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejauh ini, keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan dengan defisit kemampuan untuk membumikannya. Setiap ideologi yang menghendaki kesaktian dalam memengaruhi kehidupan secara efektif tak bisa diindoktrinasikan sebatas hafalan dan upacara, tetapi perlu mengalami apa yang disebut Kunto Wijoyo sebagai proses pengakaran atau radikalisasi. Proses radikalisasi ini melibatkan 3 dimensi ideologis, yaitu keyakinan, penalaran, dan kejuangan. Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Garden, tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayanya itu tidak memiliki dimensi moral guna menopang peradaban besar. Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional, pendekatan efektif, emotif, dengan menggunakan bahasa seni, budaya, dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif. Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan. Proses penerjemahan ideologi ke dalam teori pengetahuan ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitis ideologi dan realitas kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan mestinya didahului naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan tuntutan moral Pancasila. Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila dapat menjiwai perumusan konstitusi, produk-produk perundangan, dan kebijakan publik, dengan menjaga keterkaitan antar sila dan keterhubungannya dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal harus diluaskan menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadi Pancasila sebagai landasan kritik atas kebijakan negara. Kian hari, kian banyak bangsa lain yang mengapresiasi dan meneladani Pancasila. Manakala ada tanda-tanda bangsa ini justru mulai meninggalkannya. 1 Juni merupakan momen kelahiran kembali semangat memuliakan Pancasila. Yang harus kita tangkap dari peringatan hari lahir Pancasila itu bukanlah abunya, melainkan apinya. Api kelahiran Pancasila adalah semangat berjuang mati-matian dengan penuh idealisme, semangat persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan suatu golongan dan lapisan, semangat membangun negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama.